Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan Ibu dosen pengampu pada mata kuliah ini. Baiklah, kami akan mempresentasikan filsafat pendidikan. Saya Syukur Asifda Utama sebagai moderator pada kesempatan kali ini, dan nanti materinya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Kak Adinda, yang kedua ada Saudari Anissa Al-Nursia, yang ketiga ada Saudara Heru Agus Saputra. Kepada rekan-rekan semua, waktu dan layar disilakan. Pandangan Imam Al-Ghazali terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, studi tentang kebudayaan Islam yang berkaitan dengan pemikiran Islam klasik memperoleh perhatian cukup besar bagi kalangan akademis pada dekade terakhir. Yang kedua, salah satu pemikiran era Islam klasik yang banyak dikaji oleh para peneliti adalah pemikiran Imam Al-Ghazali. Namun, kebanyakan studi tentang Al-Ghazali lebih menekankan pada sosok beliau sebagai seorang teologi, filosofi, sufi, dan faqih, sehingga beliau lebih sering dikenal sebagai ahli dalam bidang pendidikan Islam. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Pendidikan yang kata itu dilekatkan pada kata Islam didefinisikan secara berbeda-beda oleh orang yang berbeda-beda sesuai dengan pendapatnya masing-masing, tetapi semua pendapat itu bertemu dalam satu pandangan bahwa pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Secara sederhana, sumber daya manusia dapat diartikan sebagai seluruh penduduk yang berada di suatu wilayah atau tempat dengan ciri-ciri demografis dan sosial ekonomis. Profil demografis merupakan aspek kuantitatif, artinya berkaitan dengan jumlah secara fisik. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan pesatnya pembangunan ekonomi Jepang, Eropa Barat, dan Amerika Utara setelah Perang Dunia Kedua, terutama disebabkan negara-negara tersebut telah memiliki sumber daya manusia yang memadai. Filsafat pendidikan Islam dan kepribadiannya. Kepribadian adalah sifat-sifat dan aspek tingkah laku yang ada dalam diri individu yang bersifat psikofisik dalam interaksinya dengan lingkungan yang menyebabkan individu itu berbuat dan bertindak seperti apa yang ia lakukan, dan menunjukkan ciri-ciri khas yang membedakan individu dengan individu lainnya. Pembentukan kepribadian itu berlangsung secara berangsur-angsur, bukanlah hal yang sekali jadi, melainkan sesuatu yang berkembang. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian merupakan sesuatu. Baiklah, saya akan melanjutkan filsafat pendidikan Islam dan kepribadiannya. Kepribadian adalah sifat-sifat dan aspek tingkah laku yang ada dalam diri individu yang bersifat psikosifik dalam interaksinya dengan lingkungan yang menyebabkan individu itu berbuat dan bertindak seperti apa yang ia lakukan, dan menunjukkan ciri-ciri khas yang membedakan individu dengan individu lainnya. Pembentukan kepribadian itu berlangsung secara berangsur-angsur, bukanlah hal yang sekali jadi, melainkan sesuatu yang berkembang. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian merupakan suatu proses. Selanjutnya ada unsur-unsur dasar kepribadian. Adapun faktor yang melatar belakangi munculnya perilaku seseorang
yakni persepsi atas pemahaman seseorang sebagai hasil proses berpikirnya terhadap suatu fakta. Selanjutnya, kecenderungan jiwa seseorang terhadap suatu fakta. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semua, kakak-kakak, abang-abang yang telah menyempatkan untuk mendengarkan presentasi kami pada video kali ini. Saya, Syukur Asrida Utama, sebagai perwakilan dari kelompok 9, mohon undur diri. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf sebesarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.